Bacaan Al-Quran ini akan dibacakan dengan langgam Nusantara. 6 presiden ini tidak pernah memanggil orang baca Quran di istana, Qurannya pakai lagu Jawa. Yang ini berani. Quran bukan lirik, Quran bukan lagu, bukan untuk dinyanyikan, tapi dibaca dan dipahami. Dan turunnya Quran sekaligus untuk menepis syair. Menepis syair, ya. Hukum membaca Al-Quran itu yang paling penting makhraj dan tajwidnya, cara membacanya benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212, Novel Bahmukmin, meminta agar Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk kembali bersikap dan melakukan investigasi terkait dengan adanya Al-Quran Nusantara. Jika Al-Quran Nusantara menyimpang, maka segera MUI meminta kepada pemerintah untuk melarang dan menarik Al-Quran Nusantara sebelum para ulama dan umat turun melakukan eksekusi. Wapres yang saat ini ulama dan masih menjabat ketua MUI pusat nonaktif harus minta kepada pemerintah untuk melarang dan menarik Al-Quran Nusantara. Novel mengakui sampai saat ini kesimpang siuran informasi dengan adanya Al-Quran versi Al-Quran Nusantara masih terus terjadi. Keberadaan Al-Quran Nusantara bisa jadi sebagai bentuk uji coba kepada umat Islam agar merespon apakah menerimanya atau tidak. Namun yang jelas, Al-Quran Nusantara menimbulkan polemik dan dijadikan sebagai ajang adu domba umat Islam dan ulama yang memang saat ini masih berhadap-hadapan. Kalau ada aku di situ ku lempar kursi nih orang. Menghina kali dia sama agamaku. Belum pernah saya rasakan sesakit ini seumur hidup saya. Orang menghina agama saya di depan mata saya, di hadapan pejabat-pejabat negara Republik Indonesia yang semuanya, hampir semua Islam. Pemimpin negeri ini khusyuk mendengarkan. Menurut Novel, MUI pada tahun 2005 telah memberikan fatwanya nomor 7 bahwa sepilis atau sekularisme, pluralisme dan liberalisme adalah haram. Maka dengan adanya Al-Quran Nusantara tersebut, maka MUI harus kembali bersikap dan segera melakukan investigasi apa yang dimaksud Al-Quran Nusantara. Peneliti dan pemerhati sosial keagamaan Ustadz Mahrus Ali mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti dasarnya bahwa membaca Quran itu tidak ada lagu yang khusus, yang penting sesuai tajwid. Kalau baca sesuai tajwid akan melahirkan irama yang menunjukkan ciri khas pembacanya. Ya. Imam Masjid Al-Ihsan dengan Al-Azhar pasti lain. Ketahuan kalau ngimami, ini pasti Masjid Al-Azhar, ini pasti imam dari Al-Ihsan, langsung. Karena itulah dari sejak zaman Rasulullah sampai dengan zaman kini, para ulama membuat aturan, ya. Tidak diperkenankan membaca Al-Quran itu dengan irama-irama yang sifatnya dikhususkan untuk hal di luar Quran. Zaman Nabi dulu ya, bukan zaman sekarang, zaman Nabi dulu. Dari zaman Nabi, itu selain Quran yang turun dari Allah sebagai bimbingan, ya, ada juga di kalangan masyarakat Arab yang terbiasa bernyanyi. Mereka menggunakan syair. Quran bukan lirik, Quran bukan lagu, bukan untuk dinyanyikan, tapi dibaca dan dipahami. Dan turunnya Quran sekaligus untuk menepis syair. Ya. Al-Quran Nusantara adalah isu yang sudah lama. Namun yang pasti, standar Al-Quran dunia sudah ditetapkan 14 abad lalu. Namun, mengikuti perkembangan zaman memang ada usaha pendistorsian Al-Quran. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga Al-Quran. Jika benar Al-Quran Nusantara, maka negara melalui Lajnah Pentahsyih Al-Quran Kemenak RI harus melakukan pendalaman dan memastikan
jika ada kesalahan dan memutuskan serta mempublikasikan kepada halayak. Aparat berwenang juga segera bertindak menurut hukum yang berlaku agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Ustadz Mahrus mengakui selama ini sejarah berkali-kali mencatat upaya pemalsuan isi kandungan Al-Quran. Namun hal tersebut selalu dapat digagalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga."